Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai seputar ikhlas. Dan saya bersama narasumber yaitu yang bernama Bapak Komarudin. Baik Pak, apa sih itu yang dimaksud dengan hak waris dalam agama Islam? Waris adalah peninggalan atau peninggalan dari orang tua atau saudara atau ya, pokoknya yang masih sejarah itu ada peninggalan waris. Biasanya kapan terjadinya pergantian nafas? Ya setelah yang berhak meninggal dunia, yang orang yang meninggal dunia terus mempunyai harta itu berarti kan haknya ada waris, harta tinggalan. Nah, apa saja sih faktor yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan hak warisnya? yang kalau ahli warisnya tetap dapat, kecuali yang bukan yang ahli waris. Kalau kecuali memang yang ahli waris itu membunuh, kayak membunuh itu terus non muslim ini dalam agama Islam, yang bukan Islam seperti agama lain, memang nggak boleh, memang nggak dapat walaupun memang itu ahli waris, tapi karena yang ada atau penyakit keluar dari Islam, enggak itu agama waris. Terus kayak membunuh, mengharapkan warisan dari orang tuanya, orang tuanya biasanya warisan itu mah. Kalau misal yang meninggalkan hutang, apakah harus dibayar dengan hutangnya baru digantung? Ya hutangnya dulu diberesin, baru kalau hutangnya udah lunas semua kan sisanya dibagi. Kalau emang nggak ada hartanya, itu berarti nggak dapat warisan kan, berarti ahli waris itu harus wajib bertanggung jawab membayar hutangnya si mayit. Kalau misal ada perselisihan dalam pihak keluarga dalam pembagian hak waris, itu bagaimana caranya? Cara mengatasinya ya emang harus musyawarah. Musyawarah itu nggak sekali, maksudnya nggak sekali, nggak dua kali, itu bisa beberapa kali minimal. Kalau waris pembagian pengen aman itu minimal 3 kali musyawarah paling sedikit. Kalau bisa ya lebih dari 3 kali. Kalau tanpa musyawarah ya susah, dan harus ada hakim, orang yang nggak percaya. Terus kan kalau orang awam itu kan nggak bakalan ngerti yang masalah hak waris kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan kalau hukumnya bagi waris itu dalam Islam itu ada, terus kayak wajib kan? Iya, ya memang wajib waris. Makanya nanya kepada pemuka agama setempat, kepada ustaz setempat, ya setempat. Kalau emang kurang percaya ya apa sih, tetangga desa, tetangga blok, tetangga ustaz-ustaz yang lain gitu, yang nggak percaya. Terus kan biasanya kan kalau pembagian hak waris itu kan udah ditetapkan di Al-Quran juga, terus juga udah ada dalam fikih. Tapi kenapa biasanya yang bagian bagi waris itu pendapatnya dari pendapat sendiri, bukan pendapat dari fikihnya sendiri? Nah justru itu wajibnya belajar, orang itu harus belajar dan harus mengerti. Kalau orang yang tidak mengerti, orang yang ilmunya
maksudnya ilmunya tinggi aja tetap kalau masalah harta tetap tapi harus ada orang yang mengerti dan pengertian. Makanya ada hakim yang dapat dipercaya, orang alim. Ya begitu, makanya harus ya maksudnya harus minta, kalau emang nggak percaya ya minta saran-saran, minta pengertian kepada orang yang ngerti maksudnya kan. Kepada orang alim, kepada ustadz, kiai, minta ya pengertian. Misalnya kan harta ada, misalnya kan ada 1 juta, hanya ada 5, saran baginya gimana? Sedangkan yang 5 itu yang 3 laki-laki, yang 2 perempuan. Terus cara bagi yang adilnya itu gimana? Seberapa itu kan harus tanya dulu maksudnya kan kepada orang yang ngerti. Dan hasil tanyaan tersebut kan harus musyawarah lah. Kalau emang ada yang nggak setuju salah satu, makanya yang salah satunya juga ikut dibawa ke kiainya. Namanya juga musyawarah. Kalau musyawarah itu belum ada kepastian, masih menunggu kesepakatan. Kalau yang terakhir misalnya udah musyawarah udah beberapa kali, ada kesepakatannya baru harus ada saksi, maksudnya kayak hakim apa gitu. Ide pembagian. Ada yang membedakan pembagian anak laki-laki dan perempuan. Ya kalau anak laki-laki kan, kalau dalam bahasa Jawa segendong, kan sepikul kan kanan kiri. Kalau anak perempuan 1 gendong, berarti anak laki-laki 2, anak laki-laki, anak perempuan 1. Pembagiannya emang pembagian beda-beda kalau waris. Orang tua beda, suami istri orang tua beda-beda.